Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Nah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, siapa yang hari ini tidak datang? Ibu absen ya. Siapa yang tidak datang? Hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pelajaran, supaya kita semangat untuk belajar hari ini, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, mau diulang lagi. Tepuk semangat. Semangat. Setelah itu, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang tahu, siapa yang hafal lagu Garuda Pancasila? Semuanya hafal. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Tiba di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tadi kita menyanyikan lagu apa anak-anak? Garuda Pancasila. Betul, ada yang tahu? Garuda itu merupakan lambang negara kita, Indonesia. Anak-anak, jadi kita hari ini akan belajar lambang Garuda Pancasila dari 1 sampai 5 itu kan. Jadi yang pertama itu tujuan pelajaran kita hari ini yaitu menentukan simbol sebagai simbol bintang sebagai simbol sila pertama dengan tepat ya. Jadi kalian bisa menentukan simbol Pancasila kita yang pertama itu apa gitu. Nah, setelah itu yang kedua itu kalian dapat menjelaskan perilaku di sekitar rumah atau sekolah ya, sesuai dengan Pancasila yang benar. Nah, seperti anak-anak ya. Baiklah, sebelum kita memulai ke pelajaran kita, Ibu ingin bertanya, ada yang hafal di sini Pancasila dari 1 sampai 5? Ayo coba. Baiklah, Ibu jelaskan dahulu ya. Jadi burung Garuda itu merupakan lambang utama dari Pancasila. Burung Garuda menjadi simbol kekuatan dan gerak yang dinamis. Oke, anak-anak. Jadi terlihat dari sayap yang mengembang dan menandakan siap terbang. Sayap ini berarti dinamika dan semangat menjunjung tinggi nama baik bangsa negara Indonesia, negara kita ya. Terus yang kedua itu cengkraman kaki burung Garuda. Kaki burung Garuda yang kokoh dan mencengkram beserta bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi biarpun berbeda-beda, beda agama, beda suku, beda bahasa, itu kita tetap satu jua gitu. Tetap menjadi warga negara Indonesia yang kita harus saling menyayangi ya anak-anak. Jadi terus yang warna emas pada burung Garuda yaitu melambangkan keagungan. Artinya bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur gitu. Terus jumlah bulu. Nah, ada yang tahu nggak jumlah bulu burung Garuda? Nah, jadi betul terdiri dari 17 helai di sayap kanan dan kiri yang menandakan tanggal kemerdekaan kita Indonesia 17 Agustus ya. Dan sedangkan bulu di pangkal ekor burung Garuda ada
8, sementara bulu di ekor burung ya ada 8, menandakan bulan kemerdekaan Indonesia yaitu Agustus. Sedangkan bulu di pangkal ekor Garuda itu ada 19 dan bulu di leher Garuda ada 45. Ini melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Gitu ya anak-anak ya. Terus perisai. Nah, perisai di dada burung Garuda kan ada kan di sini. Itu melambangkan perjuangan dan perlindungan. Perisai itu adalah alat yang dibawa ketika seorang prajurit berperang dan melindungi diri dari musuh. Itu ya anak-anak. Jadi ada yang hafal nggak nih 1 sampai 5? Nanti ya udah nanti Ibu sebutkan ya. Lambang dan juga Pancasila tadi. Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Jadi sila pertama itu betul tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Jadi bintang itu menggambarkan sebuah cahaya. Bintang bercahaya kan, terang gitu ya. Cahaya pada simbol bintang ini diibaratkan sebagai cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Ya seperti itu ya. Jadi yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki simbol rantai. Jadi rantai pada simbol kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu bermakna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Ya, terus sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu simbolnya pohon beringin. Jadi pohon beringin ini digambarkan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah negara Indonesia. Pohon beringin yang bersifat menjalar ke segala arah dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Terus lanjut sila keempat itu yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus yang kelima yang terakhir ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki simbol padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil adalah bisa mencapai kemakmuran untuk rakyat segalanya secara merata gitu ya anak-anak. Anak-anak, ini gambar apa tadi? Iya betul, Garuda Pancasila. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Iya betul, bintang. Ada yang bisa menyebutkan sila pertama yang lambangnya bintang ini? Ayo siapa? Sila pertama Pancasila. Iya betul, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua ini lambang apa? Ada yang tahu? Ini lambang rantai emas, yaitu di sila kedua. Ayo siapa lagi yang bisa menyebutkan sila kedua dari Pancasila? Ayo. Iya betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu nggak beberapa contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama itu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu contoh dari kehidupan kita sehari-hari? Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Betul, taat beribadah kepada Tuhan. Nah, ada yang tahu lagi nggak contohnya? Nah, kita juga harus menghormati agama orang lain ya. Kadang kan kita ini kan dalam Indonesia ini itu tidak semuanya agamanya sama, tetapi agama kita itu berbeda-beda. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu ya anak ya. Jadi kita itu harus saling menghormati, harus toleransi, dan harus menghargai agama orang lain. Teman-teman kalian kan pasti ada yang beda agama kan. Nah itu, jadi
kita harus saling menghargai, tidak boleh mengejek ya anak-anak ya, karena setiap orang itu memiliki keyakinannya masing-masing gitu ya. Jadi kita tidak boleh mengejek ya, tidak boleh. Terus tidak malas beribadah. Nah, yang Islam itu misalnya, kalau Islam apa? Sholat dan mengaji. Nah, tidak boleh ya anak-anak kalian malas beribadah. Berarti kalian tidak menjalankan Pancasila yang pertama itu tadi ya. Terus contoh yang sila kedua, ada yang tahu nggak anak-anak? Itu sila apa tadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ayo siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, tadi itu saling menghargai juga, itu termasuk tadi sila kedua. Tidak membeda-bedakan, itu tidak boleh juga ya. Misalnya membedakan teman ini temannya kurang mampu, ini temannya ini, nggak boleh seperti itu. Kita tidak boleh seperti itu ya anak-anak ya. Terus kita harus berani membela kebenaran, keadilan. Misalnya kita ini benar, terus kita disalahkan orang lain, itu kan kita harus membela diri kita bahwa kita ini benar. Nah, tidak boleh juga berbuat seenaknya pada teman sekolah, jadi nggak boleh ya. Terus kita harus saling mencintai sama manusia, harus mencintai sama manusia, harus saling menyayangi, harus saling sayang sama teman, harus berbagi sama teman, seperti itu ya. Terus sila ketiga yaitu apa tadi? Persatuan Indonesia. Nah, ini juga memiliki contoh, yaitu ada yang tahu nggak anak-anak? Coba ibu beritahu nih. Nah, Persatuan Indonesia kita itu harus sopan, terus kita juga harus disiplin. Contohnya apa? Melaksanakan upacara bendera di sekolah dengan hikmat dan tertib, tidak ada yang bergurau, tidak ada yang berbicara saat kita melakukan upacara. Itu tidak boleh ya anak-anak ya, berarti kita tidak menghargai pahlawan kita terdahulu, tidak menghargai juga orang yang di depan kita, tidak menghargai juga kedisiplinan, tidak juga menghargai apa? Ada yang tahu peraturan sekolah, betul. Nah, terus tidak membeda-bedakan teman ya. Terus ada lagi yang bisa mencontohkan, betul, membantu teman yang kesusahan. Misalnya dalam kelas itu teman kesusahan harus dibantu, tidak boleh dibiarkan ya. Terus ada lagi yang tahu? Kalau di rumah itu harus saling rukun, tidak boleh berkelahi sama adik kakak, itu harus rukun, nggak boleh ya berantem, itu nggak baik. Terus kalian harus berperilaku hormat kepada orang tua, tidak boleh misalnya disuruh mama sama papa nih apa gitu, harus dituruti seperti itu, selagi itu baik untuk kalian ya. Terus lanjut sila keempat itu yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu memiliki contoh, yaitu kalau misalnya kalian ada masalah di dalam keluarga atau apa, itu lebih baiknya mencari masalahnya dengan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya yaitu menghargai hasil karya teman. Jadi kalau misalnya teman bikin sesuatu itu harus dihargai ya, jangan diejek ya, harus dihargai, harus dipuji seperti itu ya. Wah, bagus ya,
wah bagus gambarnya gitu, seperti itu, harus dipuji teman-temannya, jangan diejek. Terus memberikan bantuan jika ada teman yang kesusahan, dan terus tidak berperilaku buruk kepada teman-teman di sekolah, harus saling menyayangi, harus rukun, harus saling berbagi sama teman-teman ya. Terus tidak melakukan perbuatan yang merugikan, nah itu. Terus berteman baik dengan setiap teman, setiap siswa, tanpa memandang status, derajat, agama, suku yang berbeda, seperti itu. Karena kita itu tadi apa? Betul, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Iya. Terus tidak boleh sombong. Kita harus menghindari sikap sombong, karena itu juga termasuk dari sila kelima tadi dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Terus bekerja sama dalam melakukan tugas atau kerja kelompok. Kalau misalnya ibu nih ngasih kalian PR, atau PR-nya itu dikerjakan bersama-sama. Nah, itu harus dikerjakan bersama-sama supaya apa? Supaya kalian bisa bertukar pikiran, oh ini seperti ini, oh ini seperti itu, dan bisa juga saling membantu supaya nilai kalian lebih baik lagi, seperti itu ya. Supaya ada yang teman yang nggak tahu bisa tahu, karena mengerjakan bersama-sama ya. Dan kalian anak-anak harus berbuat adil kepada siapapun tanpa pilih kasih. Nah, itu tadi beberapa contoh dari sila 1 sampai 5. Ada yang sudah menerapkan di kehidupan sehari-hari? Iya, bagus. Dan memang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Karena kita ini makhluk sosial, kita ini memerlukan banyak orang ya, memerlukan orang lain di kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita pastinya perlu orang lain untuk melangsungkan kehidupan kita, karena kita itu saling membutuhkan gitu ya anak-anak ya. Oke, semuanya udah paham? Iya, kalau belum paham silahkan tanyakan aja kepada ibu ya. Oke, baiklah anak-anak, ibu akan menunjukkan gambar kepada kalian. Ini ada yang bisa lihat ini gambar apa? Nah, betul, itu kegiatan berolahraga ya. Oke, sebelum itu ibu mau tanya dulu, di sini ada nggak yang datang ke sekolah itu sering telat? Nggak ada, alhamdulillah, baik berarti ya. Jadi kalau kita sekolah itu kita punya aturan, dan aturan itu harus kita taati, karena itu juga termasuk dari kedisiplinan. Nah ya, jadi apa sih ya contoh disiplin dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa mencontohkan? Betul, pergi sekolah tepat waktu. Nah, pergi sekolah tepat waktu atau lebih awal itu lebih baik. Jangan sampai kalian pergi sekolah itu terlambat ya anak-anak ya. Karena itu tidak mentaati, itu termasuk tidak mentaati peraturan di sekolah. Nah, setelah masuk ke sekolah, kalian itu sudah termasuk di dalam ruang lingkup sekolah, dan sekolah itu punya aturan, dan aturan di sekolah itu harus ditaati, tidak boleh dilarang ya anak-anak ya. Terus kalau di dalam kelas bagaimana? Harus apa? Harus tertib, duduk yang rapi, mengikuti pelajaran dengan baik, tidak berbicara kecuali memang ibu menyuruh kalian untuk berdiskusi, seperti itu ya anak-anak ya. Dan sebaiknya kalian mendengarkan apa yang ibu jelaskan, seperti itu. Nah,
apa lagi yang termasuk dari kedisiplinan di sekolah? Betul sekali. Kalau upacara itu kalian harus berbaris yang rapih. Betul. Harus berbaris yang rapih, harus mengikuti upacara dengan baik, dengan hikmat, karena itu juga kita menghargai guru di depan, menghargai juga pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu, ya, memperjuangkan Indonesia itu sampai Indonesia menjadi merdeka, ya anak-anak ya. Terus apalagi, ada yang bisa berikan contoh lagi? Oke, ini silahkan kalian lihat ini gambar apa. Nah betul, gambar ini menceritakan tentang siswa yang sedang berolahraga di lapangan. Jadi siswa berbaris rapi dan mengikuti aturan. Nah ini termasuk dari sikap apa tadi? Disiplin. Betul anak-anak. Ayo, ibu mau kalian menuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran olahraga. Yuk, jika sudah, ibu mau kalian sebutkan ya nanti ya anak-anak. Setelah kita belajar tadi ya, jadi kita bisa menyimpulkan atau merangkum, ada yang bisa merangkum, menjelaskan kembali tadi apa yang kita pelajari. Nah betul, tadi kita belajar tentang Pancasila. Pancasila itu memiliki 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki apa? Lambang apa? Bintang. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki lambang rantai emas. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, yang memiliki lambang atau simbol pohon beringin. Tuh. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu memiliki lambang banteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki lambang atau simbol, iya betul, padi dan kapas. Jadi Pancasila itu sangat berpengaruh besar untuk kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Seperti tadi contohnya apa tadi, kita harus mematuhi, harus taat kepada Tuhan, harus rajin beribadah, seperti itu ya. Terus kemanusiaan yang adil beradab, kita tidak boleh saling mengejek, itu nggak baik ya. Persatuan Indonesia itu semuanya kita tadi udah contoh, tadi udah kita sebutkan tadi ya anak-anaknya, dan itu ibu harap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu akan berpengaruh baik juga untuk kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita banyak teman, supaya kita bisa kenal banyak orang, kita tidak mudah berkelahi, tidak banyak musuh, kita banyak relasi, kita banyak pengetahuan, seperti itu ya anak-anak. Karena penting sekali menjaga kerukunan dengan orang lain, dengan tetangga, dengan teman, dengan keluarga ya, seperti itu ya. Kita harus menjaga kerukunan itu ya anak-anak. Dan juga disiplin belajar, kita harus disiplin dalam belajar. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh juga terhadap kita. Ketika kita sudah terbiasa disiplin dalam segala hal, maka kita itu tidak akan merasa rugi. Karena orang disiplin itu tidak akan rugi ya. Disiplin waktu, pergi tepat waktu, itu tidak akan rugi waktunya gitu, seperti itu ya anak-anak. Contohnya kalian pergi ke sekolah disiplin tepat waktu, bahkan lebih awal, maka apa yang terjadi? Kalian akan dinilai baik juga oleh guru karena kalian mentaati peraturan itu. Terus kalau belajar itu tidak berbicara, tidak bergurau dengan temannya, itu juga termasuk disiplin. Karena apa? Kalau misalnya kalian bergurau atau kalian
berbicara seperti itu ya, pasti kalian tidak akan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Maka kalian pergi sekolah itu percuma, kalian tidak mendapatkan ilmu apa-apa. Coba kalau misalnya kalian mendengarkan ketika guru menjelaskan, pasti kalian akan mendapatkan ilmu tadi. Ayo, siapa yang di sini mau jadi anak yang pintar? Pasti semuanya ingin menjadi anak yang pintar kan. Makanya kalian harus disiplin, tidak boleh berbicara, tidak boleh bergurau di saat pelajaran dimulai hingga pelajaran selesai. Oke anak-anak, sudah paham semuanya? Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Oke, kalau ingin bertanya silahkan, akan ibu jawab ya anak-anak. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Jadi ibu harap anak-anak semuanya bisa menjadikan Pancasila tadi menjadi dan menerapkan Pancasila tadi di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya anak-anak, kalian sudah tahu tadi ibu sudah jelaskan juga apa manfaatnya, pasti lebih banyak manfaatnya, manfaat positifnya untuk kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Dan juga disiplin itu juga penting sekali dalam kehidupan kita ya anak-anak ya. Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan, ibu tutup pelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Terima kasih juga kalian sudah memberikan beberapa contoh dan berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Terus yang ibu harapkan lagi ya anak-anak, kalian bisa menerapkan itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke baiklah, ibu tutup pelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.